Shalom Jemaat Bethel Area yang terkasih. Berjumpa kembali bersama kami dalam pembacaan Renungan Harian Bethel Area yang diambil dari buku Renungan Livingstone dengan judul Fokus yang Benar, edisi Kamis 7 Mei 2020 dengan judul Fokus yang Benar. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nats hari ini adalah Lukas 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dua orang yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus diliputi kesusahan atau kesedihan karena peristiwa kematian Yesus. Karena saat itu mereka berfokus pada berita kehilangan mayat Yesus. Fokus mereka tersebut membuat hati mereka sedih dan menjadi wajah mereka muram serta perjalanan mereka pun menjadi tak bersemangat. Fokus mereka terhadap kematian Yesus dan berita kehilangan mayat Yesus membuat mereka tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit dan sedang berjalan bersama-sama dengan mereka saat itu. Namun, ketika mereka berbincang-bincang dengan Yesus dan mendengar perkataan Yesus, maka fokus mereka berubah dan hati mereka berkobar-kobar. Kemudian mereka meyakinkan teman-teman yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, dalam masa khusus saat ini, janganlah kita berfokus pada situasi dan kenyataan yang ada. Kita tidak berfokus pada perkataan orang, pada berita-berita, maupun pada kabar-kabar yang tidak baik, yang dapat membuat hati kita bersedih dan muka kita menjadi muram. Sekalipun harapan kita berbeda dengan kenyataan yang ada, dan perkataan negatif dari banyak orang membuat pikiran kita menjadi kacau, serta kabar yang kita dengar mungkin menyusahkan hati kita. Marilah kita berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga hati kita berkobar-kobar dan menjadi kuat serta bersemangat menghadapi semua yang terjadi. Tuhan dapat mengubah kenyataan yang bagi kita penuh kesusahan menjadi kebaikan bagi kita. Ingat kisah Yusuf dan perkataannya dalam Kejadian 50 ayat 20, yaitu walaupun ia mengalami kesusahan, tapi akhirnya Tuhan mengubah kesusahannya menjadi kebaikan bagi Yusuf, sehingga ia dapat menjadi berkat bagi keluarga, bahkan bagi bangsanya. Bapak Ibu Saudara, ketika fokus kita benar di masa khusus ini, maka Tuhan pasti menunjukkan kebesarannya bagi kita. Dan firman-Nya pasti akan menguatkan kita, sehingga kita menjadi saksinya. Fokuslah pada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.